wa tarikus sholati ala dorbaini. Masuk artinya langsung. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa tarikus sholati ala dorbaini. Orang yang meninggalkan sholat terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satu di antara dua orang dorbaini, ayat rukoha ghairu mu'taqidin li wujubiha, meninggalkannya tanpa meyakini kewajiban sholat. Fa hukmuhu hukmul murtadi, maka hukum orang tersebut atau orang yang tarikus sholat yakni murtad. Wasani, yang kedua, ayat rukoha kaslan mu'taqidan. Yang kedua yakni hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, mu'taqidan, dan meyakini liwujubiha, kewajiban sholat. Fayistadaku, maka dia bertobat. Fa'intaba, maka apabila dia tobat, wasolla, dan sholat, wa illa kutila hatta, dan jika tidak bertobat maka dia akan dibunuh sebagai hadnya. Wa kana hukmuhu hukmal muslimin, dan adapun hukumnya adalah hukum yang berlaku bagi setiap orang Islam. Jadi di pembahasan ini yaitu dibahas terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Itu dibagi menjadi dua poros jamaah. Dorbaini, watarikus sholat ala dorbaini. Namanya orang yang meninggalkan sholat itu ada dua jenis, dua golongan. Napa niku golongan yang pertama, yaitu mereka yang meninggalkan sholat dengan meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib. Oh, saya nggak mau sholat. Kenapa? Karena sholat itu nggak wajib. Itu adalah golongan pertama orang yang meninggalkan apa? Atau dia meyakini, oh sholat itu sunnah kok. Ataupun dia meyakini, oh sholat itu nggak seperti itu. Sholat itu cuma sebatas ingat sama Allah. Maka hukumnya apa? Maka di dalam kitab ini dikatakan fahukmuhu hukmul murtad. Maka hukumnya dia sebagaimana orang yang murtad, karena dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan yang ditetapkan di dalam Allah. Tuh golongan yang pertama. Wasani, dan yang kedua adalah mereka yang meninggalkan sholat kaslan. Kaslan itu malas. Ini yes, kaslan ini malas. Kaslan, kaslanun. Tapi biasanya ada yang menamai, dulu orang kan ada yang namanya kaslan gitu. Mungkin dikira keren gitu. Padahal artinya adalah malas. Akhirnya enggak, kalau disuruh macul gitu enggak mau. Suruh ngaji enggak mau, karena namanya siapa? Kaslan. Dia tidak mau sholat, dia tetap meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak mau melakukan dikarenakan apa? Maka hukumnya gimana? Fayustakadu, dia diminta bertobat dulu selama 3 kali. Ayo sholat, dikasih pencerahan. Oh sholat itu keutamaan demikian. Kalau kamu nggak sholat itu berdosa ya. Yang penting pencerahan sampai 3 kali. Kok nggak mau sholat nasihat? Maka di sini keras ini, kutilah, dia dibunuh. Haddan, sebagai penggugur dosanya. Jadi dengan dibunuh itu harapannya dosanya diampuni oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keras. Maka hukmuhu hukmul muslim. Dan ketika sudah dibunuh, jenazahnya sebagai jenazah muslim. Jenazah muslim ya harus ditobok, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di makam orang-orang muslim. Kalau yang pertama tadi hukmuhul murtad. Sedangkan di pembahasan sebelumnya, orang yang murtad ini konsekuensinya apa? Enggak disolat. Ya dibunuh juga. Tapi bedanya yang pertama mati dalam keadaan murtad, kekafiran.
sehingga jenazahnya sebagaimana jenazah orang non muslim ya tetap boleh dimandikan, tapi nggak boleh disolat. Keras ya. Ini adalah hukum terkait apa? Tarikus sholat. Ini pada masa saat itu. Apakah ini juga berlaku Ustaz pada masa sekarang? Ya kalau syariat Islam diberlakukan ya bisa jadi hukum ini juga berlaku di situ. Betul ya? Nah, nanti kita baca dulu isi kitabnya, nanti kemudian kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Monggo dilanjut. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wahia ahamul arkani ba'da syahadataini. Adalah lebih penting dari beberapa rukun setelah dua syahadat. Wahia awwalu ma yuhasibu alaihi al-abdi. Yakni yang pertama kali dihisab di atas seorang hamba. Wahia akhiru ala akhiru ma yarfa'u minal ahkami fi akhir zamani. Dan di akhir diangkat dari beberapa hukum di akhir zaman. Jadi di dalam kitab ini dikatakan as-sholatu imaduddin, tiang agama. Berarti kalau di musola ini ada berapa tiang ya? Ada 2 tiang. Berarti kalau tiang ini roboh gitu, apa yang terjadi dengan musola ini? Tiangnya rusak dan musola ini kira-kira masih berdiri dengan kokoh apa roboh? Nah, begitu juga dengan sholat. Saking pentingnya sholat itu diperumpamakan seperti yang namanya tiang agama. Jadi kalau sholatnya rusak, ya sudah, agamanya hilang di situ. Karena sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, identitas utama atau pekerjaan utama yang menunjukkan kalau dia beragama Islam adalah dengan apa? Sholat. Jadi KTP-nya orang Islam itu ya sholat itu. Kalau KTP-nya sudah tidak ada ya, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Wahia ahamul arkan, dan dia termasuk rukun yang paling penting ba'da syahadatain, setelah yang namanya apa? Jadi biasanya ada orang yang bilang, oh, yang nomor 1 itu bukan sholat, sholat nomor 2. Ya nggak salah. Secara rukun yang nomor 1 apa? Syahadat. Dan sholat itu merupakan suatu perkara yang akan dihisab pertama kali. Jadi nanti sebelum ditentukan kita penghuni surga atau penghuni neraka, kita akan melewati yang namanya proses hisab. Dan pertama kali yang dihisab adalah yang namanya apa? Sholat. Itu di dalam sebuah hadis diterangkan itu. Perkara yang paling pertama kali dihisab adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalannya apa? Rusak. Ini kalau kita maknai secara tekstual, ini kemudian akan melahirkan rasa Allah itu enggak adil. Kenapa? Masa gara-gara sholat kebaikanku yang lain tidak tidak berguna? Itu banyak yang salah gara-gara membahas ini secara tekstual, akhirnya melahirkan rasa yang demikian. Padahal itu justru baik. Maksudnya baik gimana? Jadi gini para jamaah, sholat itu suatu kewajiban. Setiap orang itu mempunyai takaran pahala sholat masing-masing. Contohnya gini, misalkan umur saya sekian, artinya nanti ketika saya dihisab, pahala sholat saya harus sesuai dengan ukuran ini. Umur saya sekian, oh berarti pahala sholatmu harus sekian. Kalau umurmu cuma lebih panjang lagi misalkan, maka
gelas sholat ini harus terisi, dan itu hanya bisa terisi dengan yang namanya pahala Allah. Loh, andaikan nanti ketika kita dihisab, gelas sholat kita ini belum apa? Belum penuh. Terus pundi saking baiknya Allah, ya, pahala-pahala kebaikan kita itu digunakan untuk menutupi pahala sholat yang kurang ini. Maksudnya demikian. Jadi kalau sholatmu baik, artinya pahalamu sholatmu sudah penuh. Kira-kira amalan yang lain akan berfungsi atau tidak? Berfungsi sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Tapi kalau pahala sholat kita tidak penuh, maka amalan kebaikan-kebaikan yang lain akan digunakan untuk menambah pahala kewajiban sholat yang kurang ini. Tapi pertanyaannya, adakah suatu amalan tertentu yang pahalanya itu sebanding dengan pahala amalan sholat? Tidak ada. Oleh karena itu meskipun kebaikan kepada tetangga, jujur, bersedekah digunakan untuk menutupi pahala ini, ya tetap masih kurang. Oleh karena itu sholat, kalau meninggalkan sholat, kewajibannya adalah nggak bisa diganti dengan sedekah, nggak bisa, harus diganti dengan sesuatu yang sama. Nopo niku? Ya harus dengan sholat. Sehingga gelas nanti yang akan kita bawa ke yaumul hisab nanti itu akan sesuai dengan takarannya. Oh, umurmu sekian, berarti secara matematika ya kamu sholatnya harus sekian. Kok kamu ternyata cuma sampai sekian, pahala sholatku ini kemana? Oh, ini kenapa ngopi Gusti? Siangan. Ya wes, pahala yang lain disuruh nutupi. Nah, tapi karena pahala yang lain itu nggak bisa nandingi pahala sholat, ya akhirnya tetap sama saja, pahalanya ya nggak penuh. Ya wes, kamu dicuci dulu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu jelas itu penghuni neraka ditanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Jawabannya sederhana, lam nakun minal musholin. Kami di dunia itu tidak termasuk orang-orang yang mau sholat, menyesali. Nah, alhamdulillah kita ditakdir bisa sholat, tenang lagi sholatnya. Apalagi di musola orang manis suasananya itu syahdu. Kalau panjenengan pengen tahu nikmatnya sholat tenang, coba panjenengan tanya TKI yang ada di negara-negara non muslim itu. Mereka mencuri-curi waktu kerja hanya demi untuk melakukan apa? Ada yang harus sholatnya di kamar mandi. Kenapa? Karena nggak boleh sama bosnya, ketahuan dipecat. Ada lagi yang sholat itu harus cepat-cepat karena takut akan ada bom. Itu tanya orang-orang Palestina itu gimana. Dan kita